Tidak sembarang orang dapat menekuni dunia spiritual. Sama halnya dengan Made Ahmad Hadiana atau yang saat ini dikenal dengan Jero Mangku Kelambu. Dilahirkan dan dibesarkan di Jawa membuat iman keagamaannya lemah. Ia tak pernah percaya dengan keberadaan dunia skala dan niskala. Saat kembali ke Bali pada tahun 1986, ia melanjutkan studi dan sukses menjadi seorang lawyer. Hidup bergelimang harta semakin membuat ia lupa diri, bahkan sering meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Namun, Tuhan punya cara tersendiri untuk menyapa umatnya. Cobaan demi cobaan pun ia alami, hingga pada titik nadir kehidupan. Tahun 2020, anak keempatnya meninggal dunia. Kenyataan ini membuat Jero Mangku Kelambu dan istri begitu terpukul. Namun, cobaan tersebut begitu besar hikmahnya. Ia kemudian menerima kenyataan bahwa diberikan tugas untuk menjalankan taksu pregina oleh leluhur sebagai pemangku maupun pengusada. Sebelumnya, sang istri telah lebih dulu ngiring. Kemudian setelah anak keempatnya meninggal, barulah ia diwinten dan bergelar Jero Mangku Kelambu. Ia mulai berdamai dengan keadaan dan memerdekakan diri dari Satripu. Jadi begini, saya kan awal memang saya dilahirkan tidak di Bali. Saya dilahirkan di Bandung, Jawa Barat. Terus 86 saya ke Bali. Artinya saat itu awal-awal saya biasa-biasa saja. Artinya benar saya sekolah di sekolah biasa. Nah, sebelum saya sekarang menjalani hal ini, artinya istri saya ini yang Jero Mangku istri yang sudah duluan. Nah, saat itu saya belum. Dan perjalanan saya berdua, kalau saya ceritakan sangat-sangat bagaimana cara beliau menyapa saya, menyapa turunannya untuk menjalankan ini. Jadi singkatnya, terakhir tahun 2020 ya, dimana saya berdua sama Jero Mangku istri ditinggalkan oleh almarhum anak saya nomor 4. Di situ titik balik ini semua. Sebenarnya kalau mohon maaf ini, sebenarnya kalau mau bicara, kalau nggak mau ngiring sih, saya sebenarnya berdua ini udah nggak mau. Karena apa? Karena kita terlalu terikat dengan duniawi kan. Akhirnya dengan ada kejadian dari anak saya nomor 4 almarhum, disitulah titik balik kita berdua bahwa memang kita berdua diberikan tugas oleh Taksu Purgino, melalui leluhur saya, melalui Taksu Purgino, kita berdua tiang dengan Jero Mangku istri harus menjalankan sisi apakah itu pengobatan, apakah itu Marian sebagai pemangku. Nah, itu yang memang yang berdua tidak bisa dipisahkan. Dan itu pun ya ada dari itu semua, harus yang ngabis karena niki adik ya dia ngabis, harus ngabis tiang. Nah, akhirnya di titik setelah kejadian menimpa diri saya, bagaimana cara Tuhan melalui leluhur saya, melalui taksu-taksu perguruan saya menyapa saya, disitulah saya meyakini bahwa di balik dunia nyata ini ada dunia yang kasat mata yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Akhirnya ya saya meyakini itu semua. Dan dengan meyakini semua bukan untuk kita membuat saya berdua dengan Jero Mangku istri harus sombong, takabur, enggak. Malah kita merendahkan diri. Di situ saya mendapatkan kata kunci, kalau beliau Tuhan yang Maha Kuasa, kalau di Bali melalui leluhur, dan langit, betara dan lainnya sudah berkehendak, sudah mulai punya keputusan,
tidak ada yang tidak mungkin. Selesai semua, tidak bisa ditawar, tidak bisa lagi di apapun. Disitulah saya berdua sampai saat ini Asungkara bisa merendahkan diri. Dan Asungkara saya sudah bisa memerdekakan diri. Minimal dari sadripu yang ada dalam diri saya. Atau bukan menghilangkan, minimal saya bisa memerdekakan diri. Itu sih yang saya alami. Setiap pengusada memiliki ciri khas dalam mengobati pasiennya. Begitu juga halnya dengan jero mangku kelambu dan jero mangku istri. Keduanya tidak dapat dipisahkan secara niskala. Jero mangku istri bertugas untuk mendeteksi penyakit non-medis, sedangkan jero mangku kelambu bertugas untuk mengobati penyakit medis. Jika pasien yang nunas tambe karena terkena penyakit ilmu hitam atau karena kesisipan, maka jero mangku istri yang akan memberikan tambe. Akan tetapi, jika sakit pasien karena medis, maka tindakan pengobatan yang akan dilakukan oleh jero mangku kelambu dengan memberikan pengobatan terapi dengan memanfaatkan energi alam, hipnotis maupun metafisika. Dari tiang sih yang berdua, jadi gini ciri khasnya. Tidak harus tiang. Jadi misalnya, saya ambil contoh. Ada pasien saya datang, minta dia apa, saya tidak bisa membuka, tapi harus melalui jero mangku istri. Jadi begitu ini beliau akan, kalau memang beliau berkenan, akan langsung hadir. Jeda, berikanlah ini. Jadi di sini bisa, jadi saya bersyukurnya apa? Bisa membedakan mana yang sakit memang murni medis, mana yang sakit memang misalnya ada kekurangan, ada kesisipan, karena dari jero mangku istri yang akan memberikan sinyal tersebut. Kalau memang contoh pasiennya ada yang memang murni dia medis, dia nggak akan di jero mangku istri akan nggak kayun, nggak mau dia. Dan oh ini medis, nah kita ambil tindakan medisnya, pengobatan terapinya kita terapkan. Seperti tadi saya sampaikan, bisa kita bermain dengan energi, kita bisa bermain dengan kehipnotis, kita bisa bermain dengan metafisika. Nah, disitulah. Tapi kalau memang dia misalnya ada kekurangan atau apa dari lu dia, inilah jero mangku istri yang akan menyampaikan. Itu ciri khas yang berdua nih, karena memang kita nggak bisa plus.